berdoa selesai. Halo guys. Halo guys. Gimana kabarnya? Besar apa? Besar apa belum? Oke, tadi sudah nyanyi, sudah berdoa. Sekarang kita nunggu narasumber, Bapak narasumber, ya, untuk kita belajar tentang seni ya, tentang mengukir, bagaimana caranya mengukir di kayu, bukan di hati, ya, bukan di hati mengukirnya. Oke, selanjutnya kita tunggu sudah datang. Jadi nanti tolong diberi jalan antara Sendilanda dan Sugani, ya, diberi jalan satu, ya, biar enak jalannya nanti. Oke, isi semangat tawa, semangat, semangat plus semangat, ya, semangat plus semangat, semangat, ya. Yuk, dolanan 321 yuk. Wes, dolanan 321, tangan di atas semuanya. Tangan di atas semuanya. Orang musik dolanan liyane. Ya, tangan di atas 321 kayak kemarin ya. Masih ingat? Orangnya yuk. 3, 2, 1, 1. Yuk, 3, 2, 1. Nah, siapa sih itu? Kita ulangi lagi. Mas, orang sendirian mas, ngambil mana mas? Enak-enak. Mbak, si pojok sebelah kiri orang dosen sendirian, sebelah kanan orang dosen sendirian. Ya, 1. Mono konsentrasi. 2, 1. Mono konsentrasi. Iya. Gimana Bapak narasumber? Sampun? Monggo. Ya, ini kita kedatangan Bapak narasumber tingkat internasional ya. Kita ketinggalan kedatangan Bapak narasumber tingkat internasional. Ya. Keren lah. Baju nom-noman. Nyetrik. Kayak kata. Nah, ini yang tingkat internasional. Tadi nasional, ini tingkat internasional. Iya. Monggo, Mas. Ya, selamat sehat. Selamat sehat. Selamat. Ya. Langsung saja ini langsung saya pasrahkan acara ini ke Pak Handoko dan Pak Sutrisno ya. Ini langsung saja, ini senior saya ini. Narasumber tingkat internasional ini. Ya, monggo. Apa? Flash disk. Monggo. Enggak, laptopnya belum disediakan. Butuh paparan untuk menampilkan
Oke. Oke ya. Bapak Ibu, ibu-ibu koordinator, mohon disiapkan laptop gitu. Ya dimulai dulu aja nanti Bapak. Selamat pagi anak-anak semuanya. Sudah tidak asing ya? Ya, asing pada. Walaupun Pak Doko tidak pernah bertatap muka mengajar, tapi wajah-wajah kalian selalu teringat di hati Pak. Ya. Terutama yang punya catatan-catatan dan yang sering belajar di koperasi, selalu saya ingat. Oke? Ya. Pada kesempatan yang baik lanjutkan di SMIK. Dulu namanya SMIK, Sekolah Menengah Industri Kerajinan. 4 tahun, selama 4 tahun Pak Joko belajar di sana, dan Pak Sutresno merupakan kakak kelas Pak Handoko. Oke? Beliau lahir asli di Karimun Jawa. Jadi ini luar Jepara yang terluar. Jadi Karimun Jawa. Anak-anakku semuanya perlu kalian informasikan, perlu diinformasikan bahwa kenapa P5 ini ada program kaitannya dengan ukir. Nah, salah satu diantaranya mungkin kalian sudah tahu. Tentunya alasan-alasan itu beraneka ragam. Banyak beberapa kalian yang sudah tahu atau ada yang belum tuh biasa. Sebagai cek ya. Nah, siapa nih yang saya ini kemarin saya lihat Pak Andoko pas belanja di toko apa itu, kamu bawa sepeda ya ke arah SMP ya, Minggu sore ya saya lihat. Ini juga pemenang kemarin, pemenang pingpong ya. Coba Mas, kenapa P5 ini kok mengambil tema ukir? Kemungkinan alasannya pasti tahu. Ya coba berdiri, ya, berdiri dulu. Tepuk tangan ya, tepuk tangan temanmu namanya siapa Mas? Ya? Rifki, coba alasannya apa kira-kira? Di kira-kira diri, kreativitas ini. Kenapa P5 kok ukir ini dijadikan sebuah kegiatan? Kira-kira apa alasannya? Coba dari ide, saya beri kesempatan berdiri sebentar. Kenapa anak SMP kok dikasih P5 praktek ukir? Kita di Jepang kok diberikan praktek ukir, kira-kira alasannya apa? Ada alasannya enggak? Ada ya, kira-kira apa? Agar bisa tepuk tangan ya, agar bisa itu jawaban singkat dan padat, betul ya, agar kalian mampu atau bisa mengukir. Apalagi generasi muda ini produk langka. Biasanya kalian senengin apa ya? Ngepet. Senengannya apa? Ya game-game itu ya, ya tepuk tangan buat Rifki ya, terima kasih. Yang Putri, perwakilan yang anak Putri. Yang anak Putri silakan, yang berani menampilkan. Siapa tahu nanti Pak Doko kasih hadiah. Ayo, yang Putri yang berani tampil, silakan ngaco langsung cepat. Kenapa program P5 ini kok mengambil tema ukir? Kira-kira apa alasannya? Harus tahu ini ya. Tahu tapi tidak berani mengungkapkan ya kurang sip ya, kurang jos. Ayo yang Putri silakan. Siapa ini? Situ bagus. Ayo berdiri yuk. Ya beri tepuk tangan ya Maria. Ayo. Oke maju ya. Ya sudah bagus, ini ada yang berani nih, berani. Anak kita namanya Mbak Sina Mbak. Nama saya Rizka. Nah, kenapa P5 ini ukir kok ditampilkan atau dibuat sebuah
kegiatan, tentunya ada misalnya. Kalian gali dari pemikiran kalian, silahkan ya. Ayo. Jadi kan kita sebagai generasi muda anak Jepara, seperti yang kita tahu bahwa Jepara terkenal sekali dengan budaya ukirnya. Apabila kita tidak melestarikan ukir, maka di masa depan ukir tersebut akan kemungkinan akan hilang dari Jepara. Ini nanti masuk di TikTok ya, TikTok ada Selamat Harjoko. Wah, nanti bagus-bagus ini. Dan mohon maaf bila Pak Joko belum mengikuti kalian ya, karena kadang kalian itu DP-nya kartu, jadi saya asing ini ya. Ya dan apa ya? Ya, terima kasih. Tadi masih selingan, guys, selingan. Karena maka kalian harus mengenali ukir. Ukir yang representasinya adalah sebagai hasil budidaya manusia, hasil pemikiran kakek nenek kita zaman dulu, generasi muda yang harus diteruskan. Nah, saat ini ukir seragam hidup agak hidup. Okay. Maka program P5 yang praktek ini sangat tepat. Kita kasih tepuk tangan buat panitia sekarang ya. Terima kasih Bapak Guru yang sudah mengantar kita. Sebagai gambaran, seni ukir di Jepara ini merupakan suatu hasil budaya yang luar biasa ya. Waktu itu sudah sampai ke luar negeri, terus sekarang ada album, maka pemerintah daerah melalui kegiatan P5 menginginkan kegiatan ini disampaikan di SMP. Ya, seharusnya kalian SMP ini tentunya mempunyai tujuan yang baik. Ya. Nanti ada beberapa langkah sebagai gambaran. Kemarin sudah disampaikan bahwa dulu waktu awalnya kalian diberi tugas di rumah. Coba istilah kayaknya diskusinya sudah pakai praktek. Tahap awal kalau diperhatikan, tahap awal seperti ini. Proses ukir nanti sebelum diterangkan Sutrisno ya, kami paparkan secara awal dulu. Pertama adalah kita nanti membuat apa? Benda fungsional atau benda ekspresi. Dan ini panitia memilih bendanya adalah fungsional atau terapkan, bisa diterapkan, mempunyai nilai double. Ya, kemarin disampaikan ada 3 ya. Coba yang akan kalian ukir yang jadi pilihan ada 3, betul nggak? Yang pertama bendanya apa kemarin? Gantungan baju, wadah lampu. Kamu mampu ya, tepuk tangan ternyata masih ingat ya. Silahkan nanti kalian pilih, dan kemarin sudah difokuskan ke kelompok. Setiap kelompok terdiri dari berapa orang kemarin? 5 sampai 6. Sudah terbelah ya? Sudah. Terus desainnya sudah dirancang dari rumah? Sudah. Nanti dari kelompok itu diharapkan ada yang menjadi motor. Motor itu ketua. Terus dipilih desain yang satu. Kira-kira desain ini baik, sederhana, dan siswa mampu. Oke, siswa mampu. Tidak yang rumit tapi siswa bingung. Karena apa? Ini tujuannya dengan bekal awal. Terus proses ukir, kemudian finishing, dan langkah berikutnya adalah nanti ada pameran. Ya, penjelasan singkat dari Pak Joko kira-kira seperti itu. Kiranya nanti Pak Kris bisa menambah, waktu dan tempat dipersilakan. Monggo Pak Kris.
Kita beri tepuk tangan dulu ya. Sekali lagi. Kemarin ini Bapak Sutresno menerima sertifikat, ya. Sertifikat bahwa beliau kemarin menjadi juara. Nomor itu Pak kemarin Pak, tidak mau menyebutkan, Pak itu malu ya. Tapi jangan malu-maluin ya Pak, nanti repot. Kemarin menerima juara ya, pas kegiatan di Benteng Portugis. Benteng Pak kapan ya Pak? Di Jepara itu coba tuh ya dapat penghargaan, ini sertifikatnya, oke? Sehingga mampu terus terpilih Pak, terpilih salah satu menjadi komandan untuk kalian semua. Tepuk tangan. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Kepala SMP 1 yang terhormat Bapak Ibu Guru, pembimbing P5 khususnya ukir yang saya hormati, serta anak-anak kelas 9A sampai I yang saya sayangi dan saya cintai. Pertama-tama saya di sini diundang sebagai bukan narasumber ya, sebagai apa namanya, untuk memberi pembelajaran tentang ukir ya. Sebelumnya tadi saya sudah diperkenalkan sama Pak Handoko, jadi saya mau memperkenalkan dulu ya. Nama saya Sutresno, lahir di Karimun Jawa, pulau terluar dari Jepara. Tapi sekarang Jepara sama Karimun Jawa lebih modern dibanding Jepara, karena Jepara tidak ada lapangan motor mabur, kalau di Karimun Jawa ada ya. Nah ini di sana banyak turis asing, di sini tidak ada ya. Tapi kenapa Pak Tris kok senang di Jepara? Saya juga nggak tahu. Itu apa namanya, takdir yang menjawab itu. Saya hanya tinggal menjalani. Selanjutnya untuk pembelajaran ukir, ini saya tawarkan dulu ya. Ini yang pertama, nanti anak-anak bisa langsung praktek atau saya cerita dulu. Tapi cerita bisa ya. Jadi ceritanya kalau ukir itu sangat apa ya, bisa dikatakan dramatis ya, juga bisa dikatakan sedih, juga bisa dikatakan sangat apa namanya, mengingat sejarah masa lalu ya. Ini anak-anak nggak ada yang bawa buku, nggak ada ya, tapi nggak usah ditulis nih. Saya ini sekolah nggak usah tulis, ngomong pinter. Jadi kalau saya biasa mengajar itu, anak-anak mendengarkan tok pinter. Yang penting mendengarkan ya, yang penting mendengarkan. Orang tua ngomong gini, ya. Ya, ini yang pertama, di dalam mengukir itu ada yang pertama nih yang perlu diketahui, yaitu garis ya. Semuanya ini menulis atau menggambar itu berawal dari garis. Garis itu hanya ada dua di dunia ini. Kamu apakan saja hanya ada dua. Tapi sebelum garis itu ada titik ya.
Titik itu adalah sekumpulan, ya. Titik itu dikumpulkan menjadi satu kesatuan, itu yang disebut dengan garis. Sekarang titik menjadi garis. Garis itu ada dua. Yang pertama itu garis lurus dan garis melengkung. Kalau saya mengajar anak-anak itu kalau sudah bisa membuat garis lurus, kalau lengkung itu nilainya 8. Orang usah gambar api-apian, yang penting iso garis tok. Nah, garis itu nanti baru diaplikasikan buat apa? Kalau kalian membuat huruf A, itu berarti kalian melukis dengan huruf A. Iya tidak? Nah, lurus karo lengkung, tinggal itu toh. Kamu aplikasikan di mana saja, hanya 2 garis itu toh. Iya enggak? Oke, masuk tak lagi? Nah, masuk. Sekarang warna, ya. Karena apa? Orang itu bisa tertarik, bisa itu menjadi estetis atau gambar yang di samping ini. Kalau tidak ada warnanya tidak bisa sedap ya. Wanita ya gitu ya. Wanita itu kalau tidak dikasih warna orang sedap gitu ya. Tapi laki-laki nggak usah dikasih warna tetap sedap. Laki-laki itu modelnya ya memang seperti ini ya. Warna itu hanya ada 3 di dunia ini. Ada berapa? 3 ya. Nah, nanti tanya ke Pak Handoko. Ini jadinya mau dari kakak kelasnya ini kan mungkin lebih tinggi dari saya sedikit. Warna hanya ada 3, ditambah putih sama hitam. Berarti semuanya ada 5 warna. 5 warna itu kalau dicampur baur bisa menghasilkan warna sing enak atau warna yang disebut dengan warna analogus gitu. Apa itu warna 3? Merah, kuning, biru. Merah, kuning, biru tok. Ya. Coba sebut nomor rolas itu ya, itu sudah campuran ya, yang murni. Nah itu terus selanjutnya. Nah ini kan nggak usah ditulis ya, tapi bisa langsung. Nanti pulang dapat ilmu. Ukir itu dari stilasi dari ukir jambu mite itu ya, jambu mite atau jambu monyet. Ya, ukirnya itu dulu dari orang Jepara, tapi nanti belum tak cerita. Dari orang Jepara itu menstilasi ukir jambu monyet itu menjadi ukir, ya, menjadi ulir ya, bukan ukir ya. Ukir distilasi menjadi ulir, bentuknya ya ini pelungker itu ya. Ya, setelah itu ada kata stilasi ya, stilasi itu diubah ya, pengubahan. Orang-orang dulu itu membuat identitas ya. Misalkan di Jepara itu membuat identitas motif Jepara, di Solo motif Surakarta. Ya semuanya ini identitas itu berciri khas pada manusia masing-masing ya di suatu tempat. Kalau di Jepara itu ukir Jepara itu motifnya kencang-kencang ya. Tahu ya motif ya? Motif itu ciri khas ya. Ciri khasnya orang Jepara pasar kasar, galak-galak. Wani gelut, ini suhu nih. Saya sudah pernah mempraktekkan di Solo sana. Wong Solo itu berjotos itu kewaninan, wong kono itu alus. Tapi mentol duri, kue mulai ke Solo disangkat ketemu lembu. Itu orang Solo, orang Jogja. Makanya motifnya ya seperti itu ya. Ono sing luncip, ono sing mentol koyo blangkon. Nah itu. Kalau di Jepara memang tajam-tajam seperti orang Madura, ya. Orang Madura karakternya seperti orang Jepara, keras ya. Tapi kalau Jepara nggak wani, nggak cocok. Kalau orang Madura berani, ya. Terus setelah ciri khas masing-masing ragam hias itu terus terciptalah sebuah gambar namanya ragam hias. Jadi ini seluruh motif yang ada di Jawa, bahkan di seluruh Indonesia, kalau dipelajari lebih banyak itu 10 motif
nanti bisa saya tayangkan di sini ya. Nanti motif menjadi ragam hias. Setelah ragam hias ini berarti nanti anak-anak prakteknya menggunakan gambar ragam hias. Karena apa? Gambar-gambar yang kamu buat tadi saya sekilas lihat itu namanya ragam hias. Hanya mengambil ciri dari motif yang ada. Jadi anak-anak biasanya mengakses di internet ya, yang paling banyak itu di internet sekarang. Karena apa? Pembelajaran ukir di Kabupaten Jepara ini sudah tidak ada. Gurunya ini yang masih aktif mengajar ukir hanya tinggal 2 orang. Mungkin saya sama Pak Bagio, Ketua MGMP Prakarya. Guru ini sudah pensiun, saya nggak tahu ukirnya di sekolah wes amburadul karena guru itu kan memberi ilmunya dengan praktisi ya, bukan campuran ya. Kalau guru ukir dari dari luar banyak sekali ya yang pintar ukir, tapi untuk menyampaikan yang betul-betul bisa diterima oleh siswa itu sekarang hanya tinggal 2 orang di Kabupaten Jepara. Dulu Pak Handoko juga ukir ya dulu, tapi dulu terus dia lari ke seni budaya. Pak Tri sekarang sudah tidak mengajar ukir lagi, tapi masih mengajar ekstra. Sekarang saya diganti Korpin di SMP 2 Bangsri. Jadi ini ketua teori. Naik jabatan, tapi nggak apa-apa. Kalau tentang masalah ukir, insya Allah masih bisa. Ya ini ya, ini salah satunya gambar-gambar. Tadi ditayangkan produksi Mas. Nah, ini motif ukir dengan stilasi ikan, stilasi. Ikan diubah menjadi motif ukir Jepara. Terus tadi lanjut. Nah ini ya, ini untuk menggambar motif yang paling sulit itu backgroundnya itu ya, sing kayak kerang itu. Ini motif Pajajaran. Ini gambaran sendiri ya, bukan menyontek di YouTube ya. Sebelum ini tak kasih contoh ya. Ini kemarin diklat sama Pak Handoko ya. Ini diklat seluruh SMP swasta dan negeri se-Kabupaten Jepara ditambah 2 siswa yang mengikuti. Kalau kemarin yang mengikuti apa namanya diklat ukir itu masuk semik langsung tanpa hisab ya, langsung diterima. Tapi nggak ada ya, karena apa? Anak-anak itu sudah mempunyai pilihan sendiri. Nanti anak-anak ini kalau masuk di semik nanti saya fasilitasi, betul. Kirim rumah Pak Tris, tak terke langsung dipotong. Kirim rumah Pak Tris, kalau SMP 2 Bangsri, ring semik tak terke langsung dipotong. Tapi kalau Pak Tris, kamu kesana sendiri saya tahu. Yang ini kamu mau di Pak Tris sudah iso. Ini Pak Tris orang di asli. Ya kalau masuk di sini ya ini cerita rada kesana kesini ya, tapi sebelumnya ini masih lama kan apa Pak? Oh seleksi gambar nanti jadikan seleksi ya ini tak cerita dulu ya, tadi ada ceritanya kalau gambarnya ditayangin apa Mas? Nek pengen fotokopi gambar boleh. Jalur apa jenenge flash disk langsung dikirim. Ya. Ini tak cerita tentang ukir ya. Karena apa? Kalau ukir itu tidak dikasih cerita berarti anak-anak ini tidak tahu sejarahnya. Ukir itu dari mana sih Pak? Ya. Nah ini sejarah ukir ada 2 versi ya. Yang pertama ini versi Sungging Prabangkara. Penemu ukir Jepara itu namanya
Sungging Prabangkara. Itu tahun berapa saya lupa tahunnya ya. Tapi ini ceritanya guys, yang penting ceritanya masuk. Konon suatu hari atau suatu hari ada seorang raja jalan-jalan ke pedesaan. Tiba-tiba seorang raja itu ketemu sama gadis cantik yang kecil, tapi orangnya cantiknya luar biasa. Akhirnya si raja itu tertarik ya. Ini rajanya Raja Majapahit ya. Raja tersebut menyuruh pengawalnya untuk memelihara gadis tersebut menjadi tumbuh dewasa. Setelah tumbuh dewasa, gadis itu dinikahi oleh Raja Brawijaya. Ini khususnya Raja Brawijaya kelima ya. Setelah dinikahi akhirnya punya anak itu lahir laki-laki dikasih nama Sungging Prabangkara. Singkat cerita, Sungging Prabangkara akhirnya tumbuh dewasa, tanya kepada ibunya, "Bu, bapakku di mana?" Dikasih tahu bapaknya adalah seorang raja di Majapahit di Jawa Timur sana. Ya, terus dia itu mencari di sana, tapi bapaknya tidak mengakui itu kalau anaknya ya. Terus dia itu pas masuk di pintu gerbang itu dia gelut dulu. Dia gelut, akhirnya dia itu menang duel. Setelah itu dia dipertemukan oleh raja. Dari raja tersebut dia dikasih hukuman karena dia membuat huru-hara. Akhirnya dia itu disuruh melukis di dalam air. Yang pertama, melukis di dalam air dia laksanakan. Akhirnya lukisannya itu sangat bagus, sangat memukau. Setelah itu lukisannya diberikan sama raja. Raja terkagum-kagum. Terus raja mempunyai inspirasi untuk memberi tugas lagi melukis permaisurinya ya. Permaisuri itu bojo sing pertama. Tapi tadi dia dari anak selir ya, bukan permaisuri ya. Selir itu bojo selingkuhan ya. Jadi ini mau bisa itu kawin sampai 45 istri itu boleh. Sekarang boleh nggak Pak Ojo akhirnya aku kawin seperti itu. Ya, itu dia disuruh melukis permaisurinya, tapi tidak boleh melihat karena dia itu dikatakan orangnya apa ya, sakti ya. Terus dia itu semedi sampai 5 hari 5 malam tanpa keluar dari kamar. Setelah dapat inspirasi, dia baru mengambil kanvas untuk melukis. Setelah lukisan itu dibuat hampir setengah jadi, dia disuruh sama pengawal si raja itu diburu-buru untuk menyerahkan kepada raja. Saking gugupe, seperti tadi pada saking gugupe kesini, akhirnya ada lalat, ada cat itu yang tumpah ya, cat warna hitam itu tumpah. Terus ada lalat itu hinggap di cat hitam itu, terus terbang hinggap lagi di pangkal paha. Ya, ini saya kemarin dapat apa namanya ya, celotehan saya rada menggelitik itu, yo bisa tanda tawa ya. Kalau rajin itu pangkal apa ya? Pangkal pandai ya? Ya, pangkal pandai. Apa namanya? Menabung itu pangkal. Nah, itu tadi ya. Kalau apa namanya? Kaki itu pangkalnya pangkal. Nah, itu atau itu ya. Terus apa namanya? Lalat tersebut itu terbang hingga ke pangkal paha. Setelah selesai itu lukisannya diberikan kepada raja. Raja akhirnya murka. Karena apa namanya, Sungging Prabangkara itu disangka dia mengintip pas waktu mandi ya, karena dia tahu sampai pangkal pahanya itu ada tai lalatnya. Terus ini ada lagi
anak-anak putra putri yang mempunyai tai lalat atau andengan di muka ya, ini di muka ya, khususnya di muka ya, itu di mana saja bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, mempunyai gigi bungsul ya. Terus yang ketiga, mempunyai lesung pipit. Nah ini anak-anak mempunyai kecantikan sempurna ya, itu. Anak-anak yang mempunyai itu mempunyai daya tarik sendiri. Nah itu. Yang mempunyai tai lalat, lesung pipit dan gigi bungsul. Itu kalau dilihat siapa saja ya, ini nggak wanita nggak laki-laki, pasti anak itu menarik. Ya. Ini kalau nggak percaya nanti tanyakan laki-laki, anak laki-laki. Aku itu ayu tarasida. Ya. Ini dari Sungging Prabangkara. Ya. Setelah lukisan itu jadi diberikan oleh Brawijaya, Raja Brawijaya, Raja Majapahit ya. Terus akhirnya Raja Majapahit itu murka karena apa? Permaisurinya diinceng. Akhirnya ada lukisan sekonotoy. Itu lukisannya bugil ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu telanjang bulat. Raja murka, akhirnya si raja membuat layang-layang sama prajuritnya nanti untuk menghukum Sungging Prabangkara. Terus Sungging Prabangkara dipanggil untuk dia disuruh melukis lagi di Angkasaraya ya, di Angkasaraya. Itu melukis sambil mematung. Terus membuat layang-layang, semua bekal sudah dibawa semua. Akhirnya layang-layang diterbangkan. Setelah terbang dia melukis sambil mematung. Akhirnya kena guncangan angin yang sangat besar ya. Akhirnya dia itu patung permaisurinya tadi jatuh di Bali ya. Terus akhirnya kembali lagi, makanya di sana dinamakan Bali. Ya. Tapi sebelum itu tergoncang di sini ya, di Sunan Raden Mantung itu mana ya? Lamongan ya, di Lamongan. Jatuh dulu di situ. Makanya dari Lamongan sampai di Bali itu ada kesamaan orang pintar mukir. Dari situ dari Bali terbang lagi sampai ke Jepara. Sampai sekarang ukirnya Pahate dan Gadene jatuh di Jepara. Makanya di Jepara ini terkenal dengan kota ukirnya. Ini betul bukan bukan ngarang ya. Ini sungguhan. Kemarin saya sama Pak Kosyariadi yang sekarang jadi pengawas Kadinas itu ya, itu untuk penelitian itu namanya mendapat benda pusakanya itu namanya Pak Sunardi ya, tapi sekarang digantikan oleh adiknya karena Pak Sunardi sudah meninggalkan kita semua. Setelah dari Jepara, Sungging Prabangkara terbang lagi sama layang-layangannya sampai ke negara Cina. Makanya Sungging Prabangkara itu belajar di sana. Setelah dia terdampak di sana, ya belajar akhirnya kembali ke sini lagi. Karena apa? Di Cina itu tidak ada bahan baku. Ya. Dari Cina, Jepara, Lamongan dan Bali itu ada kesamaan. Nah ini yang versi ukir Sungging Prabangkara. Ya, ini tadi sampai di situ seksi yang pertama Sungging Prabangkara. Nanti setelah kalian sholat duha dilanjutkan seksi yang kedua. Ini anak-anak gambarnya dikumpulkan ke depan dan anak-anak dipersilakan sholat duha dulu. Itu ya. Nanti dilanjut lagi. Setelah sholat duha nanti dilanjut langsung praktek. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Bapak pemateri kita, Bapak
Sutrisno SPD. Ya. Terima kasih Pak Kris. Berikutnya adalah kalian kemarin sudah diberikan tugas untuk membuat desain di rumah individu. Kali ini desain ini dikumpulkan. Oke. Coba saya berikan pilihan. Kalian yang menentukan yang akan diukir atau dibantu Pak Handoko. Karena mungkin ada desain yang bagus ternyata setelah diproses mau diaplikasikan kesulitan, kan kasihan kalian, ya kan? Ya enggak? Tentu silakan seandainya kamu mau menentukan sendiri silakan. Pengen dibantu Pak Dokter yang mana Pak kira-kira yang cocok bila kami ukir silahkan, nggak apa-apa. Terus tekniknya nanti gini, perkelompokan ada putra putri, betul ya? Oh, dikumpulkan, dijajar nanti. Mungkin tidak harus buruk ya, tapi tolong mulai 1, 2, 3 terus sambil tertib kalian meninggalkan aula. Kami seleksi, setelah itu dipilih dan ditempelkan. Kan belum ditempelkan toh? Iya. Oke ya? Silakan balik. Saya tambahin sebentar ya, Pak Kris. Ini nanti teknisnya seperti apa, Pak Kris? Ini gambaran ini sambil tanya-tanya. Bang aku ya jam ya. Ya, ya. Ini nanti teknisnya seperti apa? Gambaran kasarnya anak-anak seperti apa? Gimana? Gini ya, ini anak-anak kan sudah bawa kayu dan ganden. Yang tidak membawa nanti saya fasilitasi untuk gandennya tapi satu sama bahan, ya. Dan ini hanya anak-anak prakteknya itu bukan nanti langsung kamu bisa bukan ya, tapi hanya caranya seperti ini, hanya caranya mengukir ini seperti ini. Jadi tadi belum saya singgung ya, karena Pak saya tanyakan gambar-gambar. Wong Jepara itu nanti boleh dibuktikan ini omongannya Pak Tis dicatat ini. Wong Jepara itu belajar hanya 1 bulan, itu langsung bisa belajar apa saja. Ini terutama ukir ya. Ukir itu belajar 1 bulan, kamu bisa mengukir yang semacam ini. Ini ya, ini semacam ini. Ini 1 bulan. Wong 3 hari kemarin yang tidak bisa bilas 3 hari wis pinter. Apalagi yang nanti anak-anak tak kasih pelajaran hanya 1 jam, tidak ada ya, gampang ini 20 menit lah. Terus yang kedua, wong Jepara itu hanya ada 2 pilihan. Kene iso mukir, tak iso lukang, itu sudah bisa memberi nafkah anak istri. Itu wong Jepara. Lalu Pak Amang juga jodoh itu urusan itu. Tapi keseluruhan wong Jepara itu pekerjaannya hanya tukang ya, iya enggak? Jadi nek tak menunjuk ini tunjuk jari mesti sing paling benar pakane tukang. Nah, itu ya. Tadi kamu jangan khawatir, gambar apa wae wong Jepara wis senang. Kamu jangan khawatir. Iki wis disabdo karo leluhur ya, atau makanya hari ini P5 itu memberi ukir itu kearifan lokal ya. Karena ukir Jepara itu orang beben ya, dia. Iki ora ono iso selain wong Jepara. Betul ini. Wong Jepara itu hanya dikasih 1 bulan langsung pintar ukir. Ya, jadi itu gambarannya ya. Jadi kalian nanti dikasih teorinya apa, prakteknya itu hanya sedikit, tapi itu nanti sebagai bahan kalian untuk kedepannya nanti, ya. Bahkan Pak Kris tadi mendikan misal belajar 1 bulan aja kalian sudah jadi pengukir yang handal, ya. Itu salah satu kalau uang asli Jepara kena sabdo seperti ini. Betul Pak Kris? Nah, seperti itu. Jadi kalian yang asli Jepara, kalau saya nggak asli Jepara ya. Kalau kalian yang asli Jepara, putra putri ya, bukan putri tok ya, bukan putra tok. Putra putri asli Jepara, sinau ukir sesasi tok wis iso ukir. Dan itu bisa jadi bahan mata pelajaran bekal kalian besok ya. Jadi life skill kalian ada, salah satunya itu. Oke, itu sekarang jam berapa?
Masih 10 menit Pak. Kan nggak sampai 8.40. Oke. Ini nanti anak-anak mengumpulkan per kelas, per kelompok. Oke, kalian mengumpulkan per kelompok ya. Teknisnya seperti apa bahan ini? Ya, terima kasih Pak Adi. Tadinya kalian per kelompok itu kan 5 sampai 6 per kelas ya. Nanti diurutkan kelas 9A, 9A, 9B, 9C, 9D. Oke, terus belakangnya mengurutkan E, F, G sampai I. Agak jaga jarak biar tidak terlalu, karena nanti waktu penyelesaian Pak Joko perlu ruang. Bisa dipahami? Jelas ya? Coba 9A. 9A. Oh, ternyata nyebar. Oke. Tolong 9A nanti agak merapat ke sebelah kanan depan ya. Kalau di Pak Anda pilih 9A merapat ke kanan depan, 9B, 9C. Kalau tidak kuat ya, C sampai C aja. A, B, C, D, E, F, G, H, I, pas ya. Bisa dimengerti? Bisa? Langsung rapat mencari kelompoknya masing-masing. Terutama yang 9A langsung menuju ke depan kanan, yang B tengah, yang C kiri. Mulai dari sekarang, tertib. Yang dikumpulkan hanya kertasnya ya, kertasnya. Terus setelah itu kalian bisa tertib meninggalkan menuju ruang atau menuju musola. Bisa dilaksanakan sekarang. Untuk kayu dan alat kalian tinggal di sini tidak apa-apa ya, tidak usah dibawa ke musola. Bisa dibantu salah satu koordinator kelas ya, per kelompok. Orangnya nggak usah ke sini, yang penting karyanya di sini. Oke, nanti saya seleksi sama Pak Kris. Kira-kira yang mudah dan bisa diterapkan untuk praktek yang pertama. Paling mudah berarti per kelas Pak ya? Per kelas atau per kelompok? Ya per kelas ya. Per kelas ditinggal dikasih jarak, terus ini kelas A, B, C, D, E sampai I. Bila desain kalian gambarkan ada yang tertinggal, segera diambil, nggak apa-apa, izin diambil nggak apa-apa. Ya. Yang sudah mengumpulkan gambar boleh menuju ke musola. Ya, melaksanakan sholat 2. Oh, sebelum tenang dulu, perhatian ada gambar. Gimana Pak? Sebentar ditunggu informasi dari. Coba ditunggu dulu. Monggo Pak. Sudah, tenang dulu. Ada teman dari koordinator webinar. Sekarang cek kaos kaki kalian, temennya. Yang tidak sabar tetap di ruangan aula. 9I berdiri. 9I berdiri. I dulu. Sudah 9I. 9H lihat teman 9I yang tidak pakai kaos kaki sabar. Keluar barisan. Karena ukurannya
membimbing, memberi pilihan itu ada maksudnya, ya. Karena ini latihan pertama itu bicara